Selamat datang kembali di Bacain Berita. Ini gue udah update beritanya nih. Ini 17 jam yang lalu di Instagram quote. Berita pertama, Kemenak bakal buat KUA sebagai tempat nikah semua agama, bukan cuma Islam. Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas mengatakan kantor urusan agama KUA bakal bisa dijadikan tempat untuk pernikahan semua agama. Mantap. Nantinya fungsi KUA bakal dikembangkan sebagai tempat pernikahan semua agama, pencatatan data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan lebih baik. Mantap. Diharapkan nantinya aula-aula yang ada di KUA dapat dijadikan tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim yang masih susah membangun rumah ibadah karena faktor ekonomi dan sosial. Ada yang include calonnya nggak? Yang komunikasi lagi kaum radikal. Pertanyaan di kepalaku sedari dulu Kementerian Agama tapi secara tidak untuk semuanya. Ya, ini makanya dibuat. Sorry ya kalau agak pilek ya. 80% setuju, 16% Ganjar Mahfud. Masih pilpres, masih soal pemilu. Sip, semua udah siap, tinggal apa yang kurang. Dari dulu Menteri Agama itu adalah Menteri Agama Islam, iya dari dulu. Apa iya ya, nggak tahu deh. Memang seharusnya demikian. Nah, ini berita yang mantap sih nih. Jadi semua agama bisa nikah atau bisa ngurus cerai di KUA. Lah emang sebelumnya di mana? Oh mungkin kalau nikahnya di gereja kali ya, atau di tempat ibadah yang lain. Cuman kalau cerainya gimana nggak tahu. Kita next berita selanjutnya. Oh ini nih. Film agak lain berhasil raih 7 juta penonton dan jadi film komedi terlaris. Mantap. Hasil gak ada sertifikat rumah. Jujur gue belum nonton sih ya. Gue belum nonton. Penasaran juga mungkin. Gak tahu nih gue bakalan nonton apa enggaknya nih. Sorry. Tadi ada urusan. Kita lanjut. Film agak lain berhasil raih 7 juta penonton dan jadi film komedi terlaris. Quote, congrats untuk 7 juta penontonnya. Hasil gak ada sertifikat rumah. Orang Indonesia butuh komedi yang banyak karena banyak yang stres. Ditunggu jadi manusia silvernya. Apa nih? Gue belum nonton ya. Mungkin nanti bakalan nonton. Cuman ini aja udah telat banget. Ini aja udah tanggal 26 kan. Apakah bisa menembus 10 juta dan mengambil tahta KKN Movie sebagai film terlaris Indonesia sepanjang masa? KKN gue nonton sih. Dan itu emang dibangun, kan ada tweet ya, berasal dari tweet ya. Baru nanti dibikin film gitu. Kita next ke berita selanjutnya. Nah ini nih. Apple resmi larang pengguna iPhone masukkan di beras kalau lagi basah. Nah ini kan kebiasaan kita nih, kalau misalnya HP lu kejebur gitu atau enggak kecipratan yang cukup banyak dan kayaknya sih masuk nih si airnya tuh ke HP gitu. Nah itu kita langsung buru-buru. Biasanya sih kalau misalnya baterainya misah ya, dibuka dulu semuanya tuh baru dimasukin ke beras. Di beberapa menit atau jam lah diambil lagi, atau enggak sekarang kan baterai tanam nih, rata-rata langsung masukin aja gitu kan, nggak perlu dicopot baterainya. Apple resmi umumkan untuk pengguna iPhone bahwa jangan merendam HP yang basah ke dalam beras. Apple mengatakan hal ini justru dapat menyebabkan masalah tambahan dari partikel-partikel kecil beras yang masuk ke dalam ponsel. Sebagai gantinya, Apple merekomendasikan untuk mengetuk iPhone dengan lembut pada tangan Anda dengan konektor menghadap ke bawah untuk menghilangkan kelebihan cairan. Oh, cuma diketok-ketok doang jadinya. Apple, apa susahnya sih tinggal beli baru. Apple begitu baik ngasih saran biar harga beras nggak naik. Emang nggak masukkan di beras, soalnya beras sekarang lebih mahal dari iPhone. Sertifikasi IP68 kedap air sama debu tapi nggak kedap beras.
Kirain adegan ini orang Indonesia aja yang tahu. Berarti di luar negeri juga emang. Tapi kalau misalnya udah di notice sama Apple, berarti kan nggak cuma di Indonesia doang ya. Bisa jadi sih di luar, tapi kan emang ada gitu. Ya harusnya kalau misalnya emang banyak yang ngelakuin HP itu dimasukin ke beras, berarti bener dong. Dia bisa ngeluarin air, bisa ngeluarin air yang ada di dalam HP-nya kan. Ini lagi berita selanjutnya, mahasiswa di Kanada ini pilih naik pesawat pulang pergi kampus daripada ngekos. Mahasiswa di University of British Columbia, Kanada memilih naik pesawat ke kampusnya 2 kali dalam seminggu daripada harus kos atau menyewa tempat tinggal. Dikutip dari Indian Express, Tim Chen dari Calgary menyatakan membayar sewa bulanan di Vancouver lebih mahal daripada membeli tiket pesawat. Dia hanya mengikuti 2 kelas setiap pekan di kampusnya. Oh, pantas. 1 minggu cuma 2 kali kelas, ya mendingan PP daripada nginep. Ngapain kan sisanya 5 hari di kosan gitu. Chen menghabiskan sekitar 150 USD atau sekitar 2,3 juta untuk setiap penerbangan PP atau hampir 1.200, sekitar 18,7 juta dalam sebulan. Di sisi lain, biaya sewa apartemen atau kosan dengan satu kamar tidur di kotanya bisa mencapai 2 kali lipatnya atau 2.132 juta. Iya bener sih, mendingan PP sih. Mahasiswa kepilot di seberang jalan kiri ya bang. Nggak apa-apa, yang penting nggak transit DC Cakung. DC Cakung ini banyak banget diomongin gara-gara banyak paket yang stuck di sana gitu, lama di sana. Jadi ke kampus cuma kuliah doang, nggak ikut organisasi. Iya juga ya. Oke, itu aja dah. Ini gue dari Instagram Ahquat. Silakan di follow atau nggak dilihat-lihat beritanya. Thank you.